wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Radityo Sardiono atau dengan kode asisten DIM. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 4, yaitu tentang sensor, aktuator, dan antarmuka. Baik, jadi pada modul ini kita akan membahas tentang sensor. Jadi sebenarnya sensor itu komponen atau perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan lingkungan sekitarnya dan menghasilkan keluaran sesuai dengan fungsinya. Jadi bisa dikatakan sensor itu adalah sebuah input dalam sebuah sistem. Kemudian ini adalah contoh-contoh sensor. Kemudian sensor itu ada jenis-jenisnya. Sebenarnya ada dua jenis. Ada sensor analog dan sensor digital. Nah, untuk yang pertama ini kita masuk ke sensor analog. Sensor analog itu merupakan sensor yang mengirimkan informasi dalam bentuk suatu besaran yang kontinu. Misalkan hambatan yang besarnya 30 ohm. Atau misalkan lagi, sensor analog itu membaca tentang tegangannya 3,5 volt, 3,7 volt. Nah, sensor analog itu ada gambar ini, ada sebuah gelombang kontinu. Jadi sensor analog itu membacanya itu yang dibacanya itu sebuah gelombang yang kontinu. Kemudian ini ada contoh sensor analog. Yang pertama itu ada LDR, atau kita sering sebutnya light dependent resistor. Jadi LDR ini merupakan suatu jenis resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya. Semakin banyak cahaya yang mengenai LDR, maka nilai resistansinya akan menurun. Begitupun sebaliknya, kalau cahayanya mengenai LDR, maka hambatannya semakin besar. Nah, ini ada gambar sensor LDR ya di sebelah kiri sini. LDR itu sifatnya itu non-polar. Dia itu tidak punya kutub negatif maupun kutub positif. Kemudian di sini ada rumus LDR itu sendiri. Rumusnya itu Vout sama dengan VCC R2 dibagi R1 plus R2. Kemudian kita lanjut lagi. Ada proximity sensor, atau kita lebih sering mendengar itu sensor jarak. Jadi proximity sensor ini sensor yang berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu objek. Di sensor proximity ini ada 4 jenis juga. Yang pertama ada inductive proximity, yaitu fungsinya untuk mendeteksi objek metal atau menghitung objek metal dan aplikasi pemosisian. Kemudian ada capacitive proximity yang fungsinya untuk mendeteksi semua objek, bisa metal ataupun non metal. Ini juga bisa mendeteksi gerakan, komposisi kimia, tingkat dan komposisi cairan. Tekanan pun juga bisa. Kemudian ada ultrasonic proximity. Ini tuh fungsinya untuk mendeteksi keberadaan objek. Terus juga mengukur jarak objek itu sendiri dengan prinsip operasi mirip dengan radar atau sonar. Kemudian ada photoelectric proximity. Ini tuh fungsinya untuk mendeteksi objek menggunakan elemen cahaya. Sensor ini terdiri dari sumber cahaya dan penerima. Ada emitter, ada receiver. Baik, kita lanjut dulu. Kemudian kita masuk ke sensor digital. Nah, kalau sensor digital ini, dia itu sensornya itu berupa gelombang diskrit atau sebutnya gelombang digital. Jadi ada kondisi high dan kondisi low. Ini ada contoh sensor digital, yaitu ada PIR atau biasa kita dengar passive infrared. Jadi sensor PIR ini berfungsi untuk mendeteksi gerakan yang bekerja dengan cara mendeteksi adanya perubahan atau perbedaan suhu yang sekarang dan sebelumnya. PIR ini hanya membutuhkan tegangan input DC 5 volt dan cukup efektif untuk mendeteksi gerakan hingga 5 meter. Sensor ini bersifat pasif, yang artinya sensor ini itu tidak memancarkan sinar infrared, tapi dia itu menerima radiasi sinyal infrared dari luar. Kalau kita
lihat ini, biasanya sensor pin ini ada di AC. Biasanya itu AC yang sekarang tuh dia ada sensor pin aja yang ngedeteksi ada gerakan orang. Jadi dia itu bisa ngatur suhu, bisa ditinggikan atau direndahkan. Kemudian di sini ada, mungkin ini kebalik slide-nya. Ini itu sensor digital. Tadi saya bilang dia itu sensor ini yang menghasilkan outputnya digital atau sinyalnya itu discrete. Jadi itu mengirimkan binar 0 atau 1, atau kita sebut 0 itu 0 volt, kondisi 0 low, kondisi 1 itu high, kondisi 1 itu 5 volt tegangannya. Kemudian ini masuk ke bagian-bagian sensor peer-nya. Jadi di bagian sensor peer itu, yang pertama itu ada lensa Fresnel. Lensa ini tuh fungsinya untuk memfokuskan cahaya yang masuk untuk ke sensor peer itu. Kemudian setelah lensa Fresnel itu ada filter infrared, yaitu menyaring gelombang sinar infrarednya. Jadi yang masuk itu aja hanya sinar inframerahnya aja. Kemudian yang ketiga itu ada pyroelectric sensor. Nah, jadi pancaran sinar inframerah pasif ini dia itu membawa energi panas. Nah, di dalam pyroelectric ini materialnya bereaksi menghasilkan arus listrik karena adanya energi panas yang dibawa oleh inframerah pasif tersebut. Kemudian setelah masuk ke pyroelectric, dia itu akan masuk ke amplifier untuk dikuatkan atau dinaikkan arusnya. Kemudian setelah dari amplifier, baru dia itu dibandingkan oleh komparator untuk menghasilkan output antara high atau low gitu. Kemudian juga di sini ada sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini adalah alat elektronika yang kemampuannya bisa mengubah dari energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gelombang suara ultrasonik. Nah, terlihat di sensor ultrasonik ini, di lingkaran yang kiri, lingkaran besar kiri ini ada huruf T, yang di kanan ini ada huruf R. Nah, yang T ini itu untuk T itu transmitter, jadi dia itu untuk memancarkan, menembakkan si gelombang ultrasoniknya. Sedangkan yang sebelah kanan ini dia itu ada huruf R yang artinya itu receiver. Jadi dia itu yang menerima gelombang ultrasonik setelah dipantulkan. Nah, sensor ultrasonik ini mempunyai 4 pin. Ada VCC, trig, echo, dan GND. VCC itu untuk dia itu pin yang menerima power supply dari Arduino, yaitu sebesar 5 volt tegangannya. Kemudian ada pin trig atau kita biasa sebut trigger, yaitu pin untuk memberi sinyal berupa gelombang yang dipancarkan. Kemudian ada pin echo atau pin ini yang berfungsi untuk menerima gelombang setelah yang dipantulkan oleh trigger. Kemudian ada GND, GND itu ground. Kemudian kita masuk ke cara kerja ultrasonik. Di sini disebutkan cara kerja ultrasonik itu sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik yang umumnya berfrekuensi 40 kHz. Secara umum alat ini menembakkan gelombang ultrasonik dan kecepatan bunyi berkisar 340 meter per second menuju suatu area atau suatu target. Nah, setelah dipancarkan, gelombang ini menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali gelombang tersebut. Di langkah ketiga, gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor. Kemudian sensor menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul diterima. Dari situlah diperoleh jarak antara benda atau target dengan sensor ultrasonik. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke aktuator. Jadi, aktuator ini adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Atau kita biasa sebut aktor itu sebagai output dari suatu sistem. Di sini ada beberapa contoh dari aktuator.
Yang pertama kita masuk ke jenis-jenis aktuator. Nah, di jenis-jenis aktuator itu ada 3 bagian. Ada 3 jenis maksudnya. Ada aktuator listrik, aktuator hidrolik, aktuator pneumatik. Nah, aktuator listrik itu merupakan aktuator yang punya prinsip kerja mengubah sinyal elektrik menjadi gerakan mekanik. Kemudian aktuator hidrolik atau aktuator yang memanfaatkan aliran fluida atau oli bertekanan menjadi gerakan mekanik. Yang ketiga ada aktuator pneumatik, yaitu aktuator yang memanfaatkan udara bertekanan menjadi gerakan mekanik. Lanjut, kita masuk ke contoh dari aktuator. Kalau yang pertama ini motor brushless. Ini itu jenis aktuator listrik. Jadi motor brushless ini adalah sebuah motor yang membutuhkan tegangan searah untuk menjalankannya. Pada umumnya, motor jenis ini dikembangkan tanpa menggunakan sikat yang dikenal dengan motor BLDC atau kita sebut brushless direct current motor. Dibandingkan dengan motor DC, BLDC memiliki daya perawatan lebih rendah dan kecepatan lebih tinggi akibat tidak digunakannya brush. Kalau motor brushless ini biasa kita gunakan pada quadcopter atau biasa disebut sekarang namanya drone race. Nah, itu membutuhkan kecepatan yang tinggi dibanding kita menggunakan motor DC. Kemudian kita masuk ke motor DC. Nah, motor DC ini suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan. Motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus searah, seperti namanya DC motor, memiliki 2 terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau direct current untuk mendapatkan gerakannya. Motor DC ini biasa kita temukan pada penggerak atau bisa kita sebut dinamo di Tamiya, itu menggunakan motor DC. Kemudian ada motor servo. Nah, motor servo adalah sebuah motor DC dengan sistem umpan balik tertutup di mana posisi rotornya akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, motor servo ini biasanya kita temukan kalau dari mainan itu biasa dia di remote control. Dia itu buat ngegerakin roda biasanya. Biasanya ada di mobil remote control jenis air to air, ready to ride, atau bisa disebut RTD, ready to drive. Nah, di motor servo ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada kontrol sirkuit. Ini tuh berfungsi untuk menerima input dari potensiometer dan mengatur pergerakan dari motor DC. Kemudian ada potensiometer, itu untuk menentukan batas sudut dari putaran motor ini. Nah, terus ada motor DC juga. Ini tuh fungsinya untuk penggerak yang terhubung ke gearbox. Kemudian ada output spline. Ini tuh yang terhubung ke beban. Kita lanjut, ada servo case-nya. Ini tuh untuk melindungi komponen penyusun motor servo. Nah, kemudian ada driver motor hub bridge atau kita bisa sebut itu L298. Nah, driver motor ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menggerakkan motor DC, di mana perubahan arah motor DC tersebut bergantung dari nilai tegangan yang diinputkan pada input dari driver itu sendiri, atau biasanya sebagai piranti yang bertugas untuk menjalankan motor, baik mengatur arah putaran motor maupun kecepatan putar motor. Nah, di driver motor ini ada hub bridge. Driver ini digunakan untuk mengontrol putaran motor yang dapat diatur arah putarannya. CW atau counterclockwise itu searah jarum jam, maupun CCW counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Jadi driver ini pada dasarnya menggunakan 4 buah transistor untuk switching atau kita sebut saklar. Nah, di motor driver ini dia itu ada 7 pin. Kemudian ada 4 pin untuk outputnya. Nah, di sebelah kiri ini ada output 1, output 2. Dan sebelah kanan ini ada output 3, output 4. Ini tuh fungsinya sebagai penghubung ke motor DC.
Kemudian di bagian bawah sini ada 7 pin. Yang paling kiri ada pin VCC. Kita hubungkan ini ke daya 5 volt. Kemudian ada pin GND ke ground, dan ini ada pin 5 volt. Tapi pin ini itu terhubungnya ke Arduino. Kalau yang VCC ini dia itu terhubungnya ke baterai. Kemudian pin keempatnya ada ENA atau kita sebut enable. Kemudian di sini ada pin IN1, IN2, dan kemudian di sini juga ada IN3 dan IN4. Itu fungsinya untuk input dari Arduino. Dan pin 4 dan pin 7 ini enable A dan enable B. Kemudian kita lanjut. Ini ada struktur dari driver motor ini sendiri. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini ada tabel pengujian dari motor driver. Di motor driver ini ada 4 output A, B, C, D. Kemudian di sini itu ada H bridge. Ini ada dioda. Kemudian sini ada 12 volt untuk VREF nya. Kemudian ada 0 volt. Kemudian di tabel ini kalau kita uji, kita kasih kondisi A itu 1, kemudian B nya 0, C nya 0, 1. Motor ini berputar searah jarum jam. Coba kalau kita uji di sini A nya itu 1, di sini B nya 0, C nya 0, dan ini 1. Jadi motor ini bergerak searah jarum jam karena dia itu bergeraknya ke kanan. Kemudian ada pengujian A itu 0, 1, 1, 0. Motor ini berputar melawan jarum jam. Jadi yang di sini mati, di sini nyala, di sini pun nyala, di sininya mati. Nah, kalau kita uji dengan kondisi 0 semua, kondisi low semua, motor ini berputar bebas. Karena di fungsi dioda ini dia itu sebagai penyarah arus. Sedangkan kalau dia searah semua, dia itu akan berputar bebas. Kemudian kalau di sini ada kondisi 0, 0, 1, 1, kondisi A, B-nya dia itu 0 low, dan C sama D-nya itu 1, maka dia akan melakukan pengereman. Kemudian kalau kita balik A-nya, A dan B-nya itu kondisi high, kondisi 1, dan C sama D-nya kondisi low, itu juga akan melakukan pengereman. Kemudian kalau kita kasih kondisi high semua, maka ini tuh akan berhenti semua, akan melakukan pengereman total gitu. Terus kita lanjut lagi. Kemudian ada relay. Relay ini merupakan peralatan kontrol elektromagnetik yang dapat mengaktifkan dan mematikan kontraktor. Relay sendiri merupakan kontraktor elektronik karena terdapat koil atau kumparan yang akan menggerakkan kontak pembuka atau menutup biala kumparannya, diberi aliran arus listrik. Kalau kita bisa sebut itu, bahasa sederhananya itu relay itu saklar otomatis. Di sini ada bagian-bagian relay. Di sini itu ada inti besinya. Di bagian ini A1, A2 sebagai ujung dari koilnya. Di sini tuh ada koil elektromagnetik. Ini foto aslinya, ini foto foto sketsnya mungkin. Di sini ada sebagai saklarnya, sebagai dia bisa aktif dan bisa off. Jadi ketika relay ini diberi tegangan, maka dia itu akan menarik si tangkai ini, jadi sehingga dia bisa ada pergerakan. Jadi makanya kita sebut relay itu saklar otomatis. Kemudian masuk ke antarmuka. Antarmuka ini atau kita biasa sebut tuh interface. Jadi antarmuka itu metode menghubungkan bersama satu perangkat, terutama komputer atau microcontroller. Maksudnya itu kita itu menghubungkan microcontroller dengan komputer dengan yang lain
yang memungkinkan kita untuk merancang atau mengadaptasi konfigurasi input dan output dari dua perangkat elektronik sehingga mereka itu dapat bekerja sama. Kemudian dalam interface itu ada perangkatnya. Contohnya itu Bluetooth atau komponennya kita sebut HC05, Bluetooth HC05. Jadi Bluetooth modul HC05 ini merupakan modul komunikasi nirkabel pada frekuensi 2,4 GHz dengan koneksi bisa sebagai slave atau sebagai master, atau kita sebut slave itu bawahan atau master atasan. Jadi Bluetooth ini mempunyai jarak efektif jangkauan sebesar 10 meter. Meskipun dapat mencapai lebih dari 10 meter, tapi kualitas koneksinya itu buruk. Kemudian antarmuka yang dipergunakan untuk mengakses modul ini yaitu serial TXD, RXD, VCC, dan GND. Dan terdapat LED sebagai indikator koneksi Bluetooth terhadap perangkat lainnya, seperti sama modul dengan smartphone Android dan sebagainya. Nah, di bagian modul HC05 ini ada 6 pin. Yang pertama itu ada EN. EN itu fungsinya mengaktifkan mode AT mode setup pada modul HC05. Jadi di modul HC05 ini ada dua mode. Yang pertama ada mode AT mode dan mode komunikasi data. Jadi AT mode ini sebagai untuk mode pengaturan pada modul HC05. Kemudian di pin kedua ini ada VCC 5 volt dihubungkan ke Arduino, itu sebagai power supply untuk modul ini. Kemudian ada pin ground, kita hubungkan ke ground pada Arduino. Kemudian ada pin TX ini sebagai pin yang berfungsi untuk ngirim data dari modul ke perangkat lain. Nanti TX ini dihubungkan ke pin RX di Arduino dan pin RX. Dan pin kelima ini ada pin RX, itu dihubungkan ke pin TX Arduino. Pin RX ini pinnya berfungsi untuk menerima data yang dikirim ke modul HC05. Kemudian ada pin state, ini tuh pinnya berfungsi untuk memberikan informasi apakah modul sudah terhubung atau tidak dengan perangkat lain. Di sini ada button untuk mereset modul ini. Kemudian ada LED sebagai indikator. Nah, LED indikator ini apabila dia berkedip cepat berarti dia tandanya itu belum terhubung dengan perangkat lain. Sedangkan ketika berkedip lambat dia itu tandanya sudah terhubung dengan perangkat lain. Nah, ini button bisa juga untuk alternatif pindah ke AT mode. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat tentang modul 4 tentang sensor, aktuator, dan antarmuka. Kurang lebih mohon maaf apabila saya terlalu cepat untuk menjelaskannya. Semoga dari modul ini bisa menambah ilmu kalian. Sekian, terima kasih.